Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Joe Biden yang mendukung pembaruan aturan larangan senjata serbu pasca insiden penembakan massal di California. Aturan terakhir yang membatasi senjata serbu di Amerika berakhir masa berlakunya pada tahun 2004. Dan upaya pembaruan undang-undang ini tampaknya menghadapi jalan terjal karena kubu Republik saat ini menguasai DPR Amerika dan Mahkamah Agung condong konservatif. Serentetan kasus penembakan massal terjadi di California setelah insiden penembakan di Monterey Park yang menewaskan 11 orang jelang Tahun Baru Imlek. Penembakan lain di Half Moon Bay menewaskan 7 orang. We got serious about these things and led the nation on assault weapons bans, large capacity magazine clips, background checks on ammunition, waiting periods, and red flag laws. It's saving lives, but the federal government hasn't done it. California adalah satu dari 10 negara bagian yang melarang penjualan dan kepemilikan senapan serbu sekaliber yang digunakan militer. Presiden Joe Biden ingin menerapkan kembali undang-undang larangan senapan serbu. Look, folks, it's real simple. Silence is complicity. Silence is complicity. We cannot be silent. I will not be silent. And one more thing, we're going to ban assault weapons again, and if I do that. Namun dengan kendali Partai Republik di DPR AS, tipis kesempatan RUU larangan senapan serbu bisa lolos. Sementara Mahkamah Agung AS yang cenderung konservatif pada Juni lalu membatalkan UU negara bagian New York terkait keamanan senjata dan membuat sejumlah negara bagian khawatir akan keberlanjutan aturan keamanan senjata masing-masing. Nothing will happen really until we address not only everyday legislation, which is important, but really the Supreme Court that's undermining the gun safety movement right now in really catastrophic ways. Survei menunjukkan pendukung Partai Republik menolak pengetatan hak kepemilikan senjata yang dilindungi amandemen kedua AS. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kegiatan bersama banyak keluarga Amerika pada tahun 1990-an, seperti bermain video game bersama atau menyewa video untuk disaksikan bersama pada akhir pekan. Kebiasaan ini menghilang seiring dengan tersedianya layanan streaming video yang memberikan hiburan bagi setiap anggota keluarga di gawai masing-masing. Kini sejumlah atraksi berupaya membangkitkan kembali nostalgia era video tahun 90-an. Untuk pertama kalinya sebuah tempat hiburan Super Nintendo World dibuka di luar negara asalnya Jepang, yaitu sebagai bagian Universal Studios Hollywood. We are known for our film franchises which are terrific and they're very immersive. Games are a different thing, and it almost speaks to how, the evolution of how we even engage with entertainment. When I was a kid, my parents, my dad, my uncle, they loved the old Mario stuff. We had the Nintendo Entertainment System, and that's the ones we played. And Dr. Mario as well. Yeah, so that's how long I've known him, since I was a kid, basically. So being here, it's like my childhood in real life, Nostalgia juga menjadi andalan sebuah tempat hiburan lain juga di Los Angeles, yaitu sebuah bar pop-up bertema rental video. Welcome to the Blockbuster experience. The first thing we do when we enter here is you're greeted by our lovely Blockbuster employee staff. Are you ready to make it a Blockbuster night? I sure am. So you were given one of these drink tickets right here, which is a membership card that acts as our live menu. Follow me right this way. We encourage guests to come check out our cocktails, beer, wine, frozen, and combos. The really fun part and immersive part truly here is that every drink has a name and has a makeup on it. So let's just say I want the Pineapple Express. Great, love the Pineapple Express. I'm gonna make my way right over to this counter and I'm gonna hand this off to a bartender. You're gonna hand this bartender this drink right here, like I do to Sherry. Be kind, rewind. And that is how you order a drink at the Blockbuster pop-up. Tak hanya makan dan minum, pengunjung juga bisa menikmati berbagai permainan tahun 90-an. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Gondan Putih Renosari yang belajar mencintai alam dari kedua orang tuanya dan kemudian menyelesaikan kuliah di bidang lingkungan. Gondan kini bekerja untuk organisasi nirlaba The Nature Conservancy sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Dan ia tidak hanya aktif mengadvokasi isu lingkungan hidup, tapi juga selalu mencoba menerapkan gaya hidup peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi Gondan Putih Renosari, cita-cita menjadi seorang konservasionis memang sudah tumbuh sejak kecil. Dan sejak 14 tahun lalu, ia mulai bekerja untuk The Nature Conservancy, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Bagi Gondan, pekerjaan ini memberinya kesempatan berkunjung ke tempat-tempat yang jarang dan bahkan belum dikunjungi orang, termasuk di Indonesia. Bangsa kita itu masih dalam tahap pertumbuhan, we are developing nations. Jadi kita butuh sumber daya alam to fuel our development. Kita butuh sumber daya alam untuk bisa membiayai dan meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau pariwisatanya itu dikelola dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan dan memanfaatkan lingkungan sebagai daya tarik, itu kita bisa memenuhi prinsip-prinsip sustainabilitas itu sendiri. Sebagai pekerja lingkungan, Gondan juga menerapkan gaya hidup ini sehari-hari. Nggak buang sampah sembarangan, nggak belanja berlebihan, matiin lampu kalau lagi nggak perlu, terus air, jalan kaki. Aura Parks Wise, salah satu direktur di The Nature Conservancy, mengakui kelebihan Gondan sebagai seorang konservasionis. Gondan is tenacious, she is a doer, she is not afraid to ask hard questions and to push for answers when those hard questions are not exactly well received. She's also really pragmatic. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.